Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Indah Septiani, NPM 1910303102 dari IPA C, Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Pembelajaran Tatap Muka dan Online terhadap hasil belajar siswa SD SMP. Langsung saja dari pendahuluannya, yaitu sistem pembelajaran sangat berpengaruh pada capaian hasil belajar siswa, terlebih lagi pada siswa SD SMP, di mana pada kedua jenjang sekolah tersebut terdapat perbedaan dalam segi proses belajarnya. Di masa pandemi, sebagian besar sekolah masih menyelenggarakan sistem online, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk sekolah yang menyelenggarakan sekolah secara offline atau tatap muka. Pada sebagian besar siswa memilih untuk mengikuti pembelajaran secara offline karena siswa akan lebih mudah memahami materi jika dijelaskan oleh guru langsung. Berbeda dengan ketika siswa belajar dengan melihat YouTube dan googling dari situ pencarian internet. Siswa sulit memahami materi meskipun terdapat bacaannya. Pada praktiknya, terdapat persepsi yang tidak tepat pada pemahaman sistem pembelajaran daring. Harapannya, dengan pembelajaran daring, siswa mampu belajar secara mandiri, seperti halnya yang dilakukan di sekolah. Namun, hanya berbeda tempatnya saja. Belajar di rumah menjadikan siswa dalam belajar mengandalkan situs pencarian. Kemudian sistem pembelajaran di semua tingkat pendidikan menjadi dilema. Pasalnya, akibat pandemi COVID-19 berimbas pada sistem pembelajarannya, di mana peserta didik dianjurkan untuk mengikuti pembelajaran secara daring atau online. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa sekolah yang telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dan tidak terlepas dari protokol kesehatan yang ketat tentunya. Kemudian dari segi hasil proses belajar, siswa dengan menempuh pendidikan secara daring akan cenderung lebih bagus penilaiannya dibanding dengan hasil belajar daripada sekolah tatap muka. Karena pembelajaran daring, siswa masih dapat menggunakan googling untuk membantu dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Sedangkan pada pembelajaran tatap muka, siswa akan mengandalkan pemahaman dari belajar buku dan catatan yang mereka punya. Selanjutnya, untuk metode penelitiannya menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif ini dilakukan dengan mengutamakan analisa secara mendalam mengenai data serta fakta yang ada. Selanjutnya diangkat ke dalam penelitian dan disajikan dengan apa adanya dan tanpa adanya rekayasa. Metode kedua yaitu komparatif, yang dimaksudkan untuk mencari jawaban dengan secara mendasar mengenai sebab akibat dengan menganalisa berbagai faktor penyebab terjadinya fenomena yang diteliti. Kemudian yang ketiga yaitu survei. Penelitian survei merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengambil sampel atau satu populasi yang ada, kemudian menggunakan kuesioner yang dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dengan menggunakan metode ini, semakin banyak sampel yang didapatkan akan semakin teliti dalam mendeskripsikan populasinya. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Nah, untuk yang ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Yang pertama untuk menyusun proposal rancangan penelitian. Ya, sebelum melakukan penelitian kita harus membuat proposal untuk kita sebagai bahan persiapan diri kita. Kemudian menentukan responden. Jadi kita tentukan respondennya itu mau siapa, berapa, dan di jenjang apa. Kemudian yang ketiga ini ada membuat instrumen yang berupa soal. Jadi sebelum kita melakukan
penelitian, kita harus menentukan instrumennya itu mau bentuk soal atau kuesioner atau macam lainnya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Di tahap ini kita akan memperoleh data dari kita mengajukan beberapa soal kepada responden, kemudian melakukan analisis data. Setelah kita mendapatkan data, kita harus menganalisa data yang kita peroleh. Sampai ke tahap ketiga, yaitu tahap pelaporan, di mana pada tahap pelaporan ini melakukan triangulasi data, jadi untuk mencocokkan data secara mendalam. Selanjutnya, instrumen penelitian seperti di sebelumnya yang sudah saya bahas. Alat pengumpulan data ini berupa tes pemahaman konsep, pretest, lembar kerja, dan wawancara. Kemudian sampai di teknik analisa data. Kita menggunakan dua teknik, yaitu analisis statistik deskriptif. Hasil dari analisis ini ialah penggambaran data yang telah dikumpulkan dengan membuat kesimpulan dan dalam menganalisis data. Selain itu, akan terlihat variabel dependen dan independennya. Yang kemudian kedua yaitu analisis diskriminan, yang merupakan salah satu teknik dalam menganalisa data dengan mengelompokkan atau mengklarifikasi data berdasarkan penggunaan variabel. Teknik analisa data diskriminan mampu menemukan alasan yang menjadikan dua kelompok yang berbeda. Di samping itu juga mampu menemukan serta mengetahui hal baru atau pengukuran variabel tersebut. Ya, sekian pemaparan hasil laporan penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.